Sahabat-sahabat remaja Katolik yang terkasih, khususnya siswa kelas 7, salam jumpa kembali. Kali ini kita akan mulai pembahasan kita di bab yang kedua, yakni tentang aku diciptakan sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Ada dua alasan mengapa materi ini sangat penting untuk diketahui oleh semua remaja. Alasan pertama adalah karena masih ada remaja yang bangga menjadi seorang perempuan atau sebagai seorang laki-laki dengan rasa bangga yang salah atau keliru. Alasan yang kedua adalah karena dalam kenyataannya masih ada segelintir orang remaja yang kecewa atau mempertanyakan mengapa dirinya terlahir sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Sahabat-sahabat yang terkasih, mari kita lihat alasan yang pertama. Pada umumnya jika ditanya apakah mereka bangga menjadi seorang laki-laki atau seorang perempuan, anak-anak remaja akan dengan antusias menjawab bahwa mereka bangga menjadi seorang laki-laki atau mereka bangga menjadi seorang perempuan. Jika ditanya kenapa, ada anak laki-laki yang bisa saja menjawab seperti ini. Enak sebagai laki-laki karena bisa bermain bola. Atau karena menjadi laki-laki itu lebih kuat dan kekar. Atau karena kelak bisa menjadi seorang bapak keluarga. Atau ada anak laki-laki yang mengatakan bangga menjadi laki-laki karena kelak bisa jadi seorang romo atau seorang pastor. Atau karena laki-laki itu tidak pakai rok, atau karena laki-laki tidak pakai make up, atau karena laki-laki tidak cengeng, dan masih banyak jawaban lainnya. Begitu juga jika ditanya kepada anak-anak remaja perempuan, bisa saja jawab mereka adalah misalnya mereka bangga sebagai perempuan karena perempuan itu lembut, karena perempuan itu halus, karena mereka suka menata bunga dan menata rumah, atau karena kelak bisa menjadi seorang ibu rumah tangga. Atau ada segelintir perempuan, anak remaja yang mengatakan kelak bisa menjadi seorang suster. Atau bangga menjadi seorang perempuan karena bisa merias diri, karena bisa menjadi tampil cantik, dan masih banyak alasan lainnya. Semua jawaban ini bagus-bagus dan bisa benar. Tetapi ternyata kita juga harus hati-hati bahwa bisa saja di antara remaja yang menjawab bangga menjadi seorang laki-laki atau bangga sebagai seorang perempuan, rasa bangga mereka itu kelewatan sehingga terkesan merendahkan sesamanya yang berjenis kelamin berbeda dengan dirinya. Seperti laki-laki merasa bangga jadi laki-laki karena jadi perempuan itu ribet. Atau misalnya seorang perempuan bangga jadi seorang perempuan karena menjadi laki-laki itu kasar dan seenaknya sendiri. Nah, jawaban-jawaban seperti ini tentu saja keliru. Kita bangga jadi diri kita yang sekarang ini bukan berarti kita boleh merendahkan orang lain. Kebanggaan diri menjadi seorang laki-laki atau menjadi seorang perempuan seperti ini adalah kebanggaan yang keliru atau salah. Sekarang kita ke alasan yang kedua, yakni ada kenyataan bahwa masih ada segelintir orang yang kecewa atau mempertanyakan mengapa dirinya terlahir sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Tentu banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Bahkan ada di antara mereka yang berkeinginan untuk memutuskan diri untuk berganti kelamin. Tentu kita tidak perlu menghakimi mereka, tetapi juga kita tidak bisa membiarkan mereka terus merasa seperti itu. Inilah alasannya mengapa kali ini kita membahas topik ini, yakni aku diciptakan sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Sahabat-sahabat yang terkasih, bagaimanapun semua agama mengajak kita untuk merasa bangga menjadi perempuan atau menjadi laki-laki. Dan hidup sesuai dengan keadaan diri kita yang terlahir sebagai perempuan atau terlahir sebagai laki-laki agar kita dapat memuliakan Allah yang menciptakan kita. Ingat, tak ada seorang manusia pun tercipta atas kemauannya sendiri. Kalau saat ini kita adalah perempuan atau kita adalah laki-laki, itu semua bukan kemauan kita sendiri. Dapat jadi mungkin keinginan orang tua, tetapi yang paling utama karena memang Tuhan mengizinkan dan menghendaki kita terlahir sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Sesungguhnya, kehidupan manusia bukan soal apakah dia perempuan atau laki-laki. Karena di hadapan Tuhan, perempuan atau laki-laki sama-sama dikasihi Tuhan. Karena Tuhanlah yang mengizinkan dan menghendaki kita terlahir laki-laki atau terlahir perempuan. Mari kita lihat apa ajaran Gereja Katolik tentang hal ini. Kita baca bersama kitab Kejadian bab 1 ayat 26-27 dilanjutkan bab 2 ayat 18 dan ayat 21-23. Berfirmanlah Allah,
Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki." Mari kita baca juga kutipan Katekismus Gereja Katolik nomor 2333 dan 2334 berikut ini. Tiap manusia, apakah ia pria atau wanita, harus mengakui dan menerima seksualitasnya. Ketika menciptakan manusia sebagai pria dan wanita, Allah menganugerahkan kepada pria dan wanita martabat pribadi yang sama dan memberi mereka hak-hak serta tanggung jawab yang khas. Sahabat-sahabat yang terkasih, berdasarkan kutipan-kutipan tadi, kita bisa menyimpulkan beberapa poin penting. Yang pertama, Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, dan kepadanya masing-masing dilengkapi dengan kebaikan dan keindahan. Semua itu baik adanya. Allah memberkati dan mengasihi keduanya. Mereka begitu berharga di mata Allah, laki-laki dan perempuan. Poin yang kedua, kita patut bersyukur karena Allah mempunyai maksud khusus dengan menciptakan kita sebagai laki-laki atau sebagai perempuan, yakni supaya melengkapi dan mengembangkan satu terhadap yang lain. Dengan kata lain, laki-laki dan perempuan bersifat komplementer. Mereka saling membutuhkan dan saling bergantung satu sama lain. Laki-laki tidak dapat hidup tanpa perempuan, dan sebaliknya, perempuan tidak dapat hidup tanpa laki-laki. Poin yang ketiga, kita patut bangga terhadap anugerah yang melekat pada diri kita dan mensyukurinya. Sahabat-sahabat yang terkasih, banyak orang dikagumi dan dibanggakan bukan semata-mata karena kecantikan atau kegantengannya, melainkan karena sikap dan karakter serta perbuatan baiknya. Kalian tentu sudah mengetahui hal tersebut dari pengalaman kalian masing-masing. Coba saja kita amati, sekalipun ia cantik atau ganteng melebihi bintang film, tetapi bila ia pribadi yang sombong dan suka memfitnah, siapa yang akan menyukai dia? Sekalipun ia cantik atau ganteng, tetapi bila dia sering berbohong, siapa yang akan menyukainya? Tetapi sebaliknya, sekalipun ia berwajah biasa-biasa saja, tetapi jika ia sopan dan senang menolong, pastilah ia disukai banyak orang. Sekalipun ia tidak terlalu cantik atau cakep, tetapi jika ia jujur dan taat beribadat, pastilah banyak orang menyukainya. Sampai di sini ada satu pertanyaan untuk kita renungkan. Mau menjadi perempuan atau laki-laki yang seperti apa agar kalian dapat menjadi kebanggaan orang lain? Sahabat-sahabat yang terkasih, sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.